Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat walafiat dan senantiasa berada dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini, kita bisa kembali belajar, melanjutkan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 10 di semester genap ini. Adapun dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas bab yang ke-10, yaitu tentang semangat menuntut ilmu dan menyampaikan kepada sesama. Sebelum melanjutkan ke materi, Bapak mohon bantuannya untuk mensupport channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Mari kita awali belajar kali ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dilancarkan dan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar yang harus dicapai dalam pembelajaran kali ini. Kompetensi dasar 1.7 meyakini bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. 2.7 memiliki sikap semangat keilmuan sebagai implementasi pemahaman Quran Surat At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait. 3.7 menganalisis kewajiban menuntut ilmu untuk membela agama. 4.7 menyajikan kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai perintah Quran Surat At-Taubah ayat 122 dan hadis. Pembahasan pertama yaitu bacaan surah At-Taubah ayat 122. Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Quran Surat At-Taubah ayat 122. Selanjutnya, kandungan surah At-Taubah ayat 122. Berikut di antara kandungan surah At-Taubah ayat 122. Pertama, orang-orang mukmin tidaklah semuanya diperintahkan pergi berjihad, karena berperang itu hukum asalnya adalah fardu kifayah. Apabila sebagian orang-orang mukmin telah mengerjakannya, maka gugurlah kewajiban itu atas yang lain. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sebagian masyarakat pergi berperang dan sebagian yang lain menuntut ilmu. Menuntut ilmu juga penting dibanding keluar ke medan jihad. Tidak seharusnya mementingkan berjuang semata dan meninggalkan tuntutan menuntut ilmu. Ini karena golongan yang berilmu berkewajiban menyampaikan ilmu tersebut kepada golongan yang pergi berjihad apabila mereka pulang. Yang ketiga, ilmu adalah untuk memberi peringatan dan bimbingan para pejuang agama Allah Subhanahu wa taala kepada agama yang benar, memberi nasihat kepada mereka tentang bahaya sifat jahil dan hendaklah menjauhi perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban menuntut ilmu sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa inna talabal ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta haitanu fil bahri." Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim,
Dan sesungguhnya segala sesuatu hingga makhluk hidup di lautan memintakan ampun bagi penuntut ilmu. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar. Keutamaan orang yang menuntut ilmu. Di antara keutamaan orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya adalah sebagai berikut. Pertama, akan diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang kedua, akan diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Ketiga, merupakan sedekah yang paling utama. Keempat, lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Kelima, lebih utama dari salat 1000 rakaat. Keenam, diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, akan dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Tokoh-tokoh teladan bagi penuntut ilmu. Pertama, ada Imam Al-Bukhari. Meskipun ayah beliau telah meninggal dunia terlebih dahulu, ibundanya selalu mendorongnya untuk senantiasa mencari ilmu, membuatnya mencintai ilmu, selalu menghiasinya dengan ketaatan. Maka tumbuhlah beliau menjadi seorang pemuda yang berjiwa lurus, menjaga lisan, berakhlak mulia, bersemangat dalam ketaatan, dan tidak henti-hentinya beliau menyempurnakan hafalan Al-Qur'annya. Pada usia beliau 16 tahun, beliau menunaikan ibadah haji. Pada saat itulah ketika ibunda dan saudaranya kembali ke kampung halaman, beliau memilih tetap untuk tinggal di sana untuk meraih sebanyak mungkin ilmu-ilmu dari para masyayikh. Alhasil, beliau menjadi seorang ahli hadis yang terkenal sampai sekarang. Yang kedua, ada Al-Imam Ahmad bin Hambal. Semangat beliau di dalam menuntut ilmu sungguh mengagumkan. Beliau hafal Al-Quran pada masa kanak-kanak. Selain belajar membaca dan menulis, semasa kecil beliau aktif mendatangi kutab atau semacam TPA di zaman sekarang. Pada saat usianya 15 tahun, beliau mulai menuntut ilmu kepada para ulama terkenal di masanya. Beliau awali dengan menimba ilmu kepada para ulama Baghdad di kota yang beliau tinggali, sehingga beliau tumbuh menjadi ulama besar. 3. Ibnu Taimiyah. Beliau lahir di Haran 10 Rabiul Awal 661 Hijriah di zaman ketika Baghdad merupakan pusat kekuasaan dan budaya Islam. Ketika berusia 6 tahun, beliau dibawa ayahnya ke Damaskus. Di Damaskus, beliau belajar pada banyak guru ilmu hitung, khat, nahwu, usul fikih merupakan bagian dari ilmu yang diperolehnya. Di usia belia, beliau telah meragup kelimpahan ilmu. Dan satu hal, beliau dikaruniai Allah Subhanahu wa taala kemampuan mudah hafal dan sukar lupa. Hingga dalam usia muda, beliau telah hafal Al-Quran. Tak hanya itu, beliau mengimbangi ketamakannya menuntut ilmu dengan kebersihan hatinya. Pada usia 17 tahun, kepekaannya terhadap dunia ilmu mulai kentara. Dan umur 19 tahun, beliau telah memberi fatwa. Selanjutnya, sikap dan perilaku sesuai surah At-Taubah ayat 122. Dalam bidang ilmu pengetahuan, setiap orang mukmin mempunyai 3 kewajiban, yaitu menuntut ilmu, mengamalkan, dan mengajarkannya. Hal tersebut dapat terwujud dengan sikap dan perilaku sebagai berikut. Pertama, memiliki azam yang kuat untuk memperdalam ilmu agama. 2. Meluruskan niat hanya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. 3. Rajin menghadiri majelis-majelis ilmu. 4. Istiqomah dalam mencari ilmu agama. 5. Memaksimalkan sarana mencari ilmu sebagai wujud syukur, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Dan yang keenam, mengamalkan apa yang sudah dipelajari. Itulah beberapa sikap dan perilaku yang sesuai dengan surah At-Taubah ayat 122. Demikian materi semangat menuntut ilmu dan menyampaikan kepada sesama yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Semoga materi yang Bapak sampaikan dapat dipahami dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini ada kesalahan ataupun kekurangan. Sebelum mengakhiri materi kali ini, sekali lagi Bapak mohon bantuannya kepada Anda sekalian untuk mensubscribe channel belajar ini. Terima kasih semuanya. Mari kita tutup
pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.